Oke, kembali lagi bersama kelompok kami. Pada hari ini saya akan melanjutkan pemaparan dari Anika Lena. Jadi pada hari ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang modul 15 tentang kristal, fononik, dan laser. Nah, kita lihat pendahuluan dulu. Kristal fononik merupakan kristal yang dapat mempropagasikan cahaya pada arah dan pada frekuensi tertentu. Kristal fononik pada umumnya terbagi menjadi kristal fotonik 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi berdasarkan arah perambatan gelombangnya. Nah, jadi di situ kan sudah dikatakan bahwa kristal fotonik ini dia dapat mempropagasikan cahaya. Nah, jadi sebenarnya kristal ini spesial ya teman-teman, dia dapat mempropagasikan cahaya gitu pada arah dan ke frekuensi tertentu. Jadi pada frekuensi tertentu kristal ini dapat mempropagasikan cahaya atau gelombang cahaya seperti itu. Dan juga di sini terbagi menjadi ada yang 1 dimensi, kemudian 2 dimensi, dan 3 dimensi. Itu berdasarkan arah perambatan gelombangnya. Jadi ada masing-masingnya seperti itu. Berarti ada 3 jenis: 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Setelah itu di sini kan juga ada kristal fotonik dan laser nih. Nah, jadi laser perlu saya juga paparkan. Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, yaitu terjadinya proses penguatan cahaya oleh emisi radiasi yang terstimulasi. Nah, jadi laser di sini perannya itu sebagai proses penguatan cahaya seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke fotonik kristalnya. Nah, kristal fotonik atau material fotonik band gap (PBG) adalah struktur periodik dari material dielektrik dengan permitivitas E atau indeks biasnya yaitu N yang berbeda, sehingga dapat menghambat perambatan gelombang dengan frekuensi dan arah tertentu. Periodisitas dapat berupa 1, 2, dan 3 dimensi. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kristal ini memiliki 3 jenis. Jadi dia ada yang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Itu tergantung pada perambatan gelombang dengan frekuensi dan arah tertentu. Sehingga PHC ini disebut sebagai kristal fotonik 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, kemudian seperti ditunjukkan pada gambar 15.1, PHC pertama kali diusulkan oleh Joseph John and Ali Jablonowicz pada tahun 1987, yang bertujuan untuk merancang suatu material yang dapat mempengaruhi sifat-sifat foton, seperti halnya kristal semikonduktor yang dapat mempengaruhi sifat-sifat elektron. Nah, jadi kristal ini diciptakan oleh 2 orang ini ya teman-teman, yang tujuannya itu ya untuk merancang suatu material yang dapat mempengaruhi sifat-sifat foton, seperti halnya kristal semikonduktor. Nah, di sini ada gambar. Jadi gambar yang 1 dimensi itu teman-teman bisa lihat itu bentuknya seperti apa, kemudian yang 2 dimensi dan 3 dimensi seperti itu. Nah, di situ juga ada penjelasan bahwa warna menggambarkan material dielektrik dengan permitivitas atau indeks bias yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini kan kenapa maksud saya adalah kenapa warnanya berbeda-beda. Nah, di situ menggambarkan bahwa di situ mereka itu maksudnya adalah kristal fotonik ini menggambarkan untuk material dielektrik dengan permitivitas atau indeks bias yang berbeda. Nah, jadi tidak sama gitu, indeks biasnya beda, jadi nggak sama. Itu alasan kenapa warnanya berbeda. Nah, kemudian jika gelombang elektromagnetik menjalar ke dalam struktur PHC, maka akan dihamburkan akibat perbedaan indeks bias. Nah, ingat, maka akan dihamburkan akibat perbedaan indeks bias dalam struktur. Nah, jadi karena ada perbedaannya indeks bias, maka gelombang elektromagnetik yang menjalar ke dalam struktur PHC itu akan dihamburkan seperti itu. Kemudian jika panjang gelombang yang jauh lebih besar dari konstan transisi dari PHC-nya, struktur berperilaku seperti suatu medium efektif. Namun jika panjang gelombang sebanding atau lebih kecil daripada konstan transisi PHC, maka akan terjadi refleksi Bragg sehingga membentuk PBG pada setiap
bidang batas dua material dielektrik yang berbeda. Proses pembentukan PBG digambarkan oleh persamaan Maxwell yang akan menghasilkan nilai eigen. Nah, jadi nanti juga akan ada persamaan Maxwell yang akan menghasilkan nilai eigen. Seperti halnya pada persamaan Schrödinger pada kasus elektron. Nah, jadi materi ini atau kristal ini itu masih berkaitan dengan ini ya teman-teman, yang namanya nilai eigen, kemudian dengan gelombang elektromagnetik, kemudian juga sama persamaan Schrödinger pada kasus elektron. Itu. Suatu PBG dapat berupa stop gap, band gap atau band gap sempurna. Stop gap berkaitan dengan tidak adanya moda fotonik dalam suatu frekuensi tertentu untuk satu arah tertentu. Band gap adalah tidak adanya modus fotonik. Jadi band gap adalah tidak adanya modus fotonik dalam satu rentang frekuensi tertentu untuk segala arah, tetapi hanya satu polarisasi saja yang hanya ada pada PHC 2 dimensi. Ingat, yang hanya ada PHC 2 dimensi, berarti 1 dimensi dan 3 dimensi itu nggak ada gitu. Sedangkan band gap sempurna berarti tidak ada moda dalam semua arah dan polarisasinya. Konsep dari PHC mirip dengan konsep dasar perampatan elektron dalam kristal, hanya pembawanya adalah foton, sehingga bentuk interaksi antara foton dan PHC digambarkan oleh persamaan Maxwell. Perbandingan konsep kristal fotonik dan kristal biasa. Nah, ini ada tabelnya nih. Perbandingan konsep kristal fotonik dan kristal biasa itu ada perbandingannya di sini. Ini perbandingan pertama itu sama, pembawa adalah foton. Kemudian yang kedua ini udah interaksi pembawa dengan kristal digambarkan oleh persamaan Maxwell. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau kristal fotonik itu digambarkan oleh persamaan Maxwell, sedangkan kristal biasa itu oleh Schrödinger. Nah, rumusnya juga berbeda teman-teman di sini. Di sini ada nilai eigen, di sini ada C. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Perbedaannya teman-teman bisa baca sendiri di sini. Di situ ada perbedaan dan persamaannya. Nah, di situ. Nah, namun kita lihat secara umum dia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kemudian sekarang pembentukan PBG atau dispersi relation. Salah satu metode untuk kalkulasi PBG adalah menggunakan ekspansi gelombang bidang, analisis medan radiasi atau peramatan gelombang M dalam kristal fotonik. Di awal dengan memformulasikan persamaan nilai eigen dari persamaan Maxwell. Diasumsikan bahwa tak ada sumber muatan bebas, Rho sama dengan 0, dan tak ada sumber arus listrik, itu J sama dengan 0. Maka bentuk persamaan Maxwell menjadi di sini. Seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat persamaan Maxwell-nya menjadi seperti ini. Nah, di sini ada eigen kali D buka kurung R, T sama dengan 0. Nah, seperti itu. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan secara umum pada persamaannya. Yang penting kita paham dengan konsepnya, di mana D adalah permintaan listrik, B adalah induksi magnet, H adalah intensitas magnet, dan E adalah medan listrik. Jika diasumsikan bahwa material kristal fotonik ini bukan berarti magnetik, sehingga permeabilitas kristal fotonik sama dengan permeabilitas ruang hampa. Nah, di sini ada persamaan lagi, maka berlaku itu persamaannya. Oke, di sini banyak rumus ya teman-teman. Di sini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan rumusnya. Teman-teman bisa baca sendiri, nanti bisa perhati sendiri tentang rumusnya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tentang konsep seperti itu. Nah, di sini banyak sekali rumus ya teman-teman bisa lihat. Nah, jadi intinya rumus ini teman-teman, rumus ini tadi kan sudah dikatakan tadi bahwa dia dengan persamaan Maxwell dan persamaan Schrödinger. Nah, jadi seperti itu. Persamaan Maxwell itu adanya nilai eigen, kemudian sedangkan persamaan Schrödinger itu dia lebih ke elektron, seperti ada foton-foton elektron seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti ada C di persamaan Schrödinger itu seperti itu, ada hal itu. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini boleh PBG pada kristal fotonik satu dimensi. Dalam struktur kristal fotonik satu dimensi, persamaan nilai eigen jauh sederhana karena hanya ada satu nilai K. Nah, dan indeks bias atau konduitivitasnya
seragam dalam dua arah, misalnya arah min X dan min Z. Nah, jadi dia seragam dengan dua arah. Ini satu dimensi ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat gambarnya. Sehingga permitivitas medan H dan medan B hanya bergantung pada satu koordinat saja, misalnya arah min Y, seperti ditunjukkan pada gambar seperti di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, di situ bisa digambarkan ada medannya itu E, kemudian ada Z dan Y, itu arahnya, koordinatnya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini dua dimensi. PBG berakristal fotonik dua dimensi. Sedangkan dalam PHC dua dimensi, variasi indeks bias atau permitivitas terjadi dalam dua arah koordinat. Nah, ini dua dimensi ya, misalnya dalam arah min X dan arah min Y, tapi seragam dalam arah min Z. Nah, jadi bisa terjadi dalam dua arah koordinat. Dia koordinatnya di arah min X dan min Y, tapi seragam sama dalam arah min Z, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dan dapat lihat di di sini. Ini yang bentuknya dua dimensi, gambarnya seperti ini. Nah, itu kan kalian lihat tuh, ada koordinat Z, ada X dan Y. Seperti itu. Kemudian kita lanjut perhitungan PBG di awal dengan persamaan master nama, dimana untuk kasus dimensi seperti gambar. Nah, di sini ada perhitungan, teman-teman bisa baca sendiri nanti, bisa lihat sendiri juga. Kemudian di sini kita akan lanjut pada cacat pada kristal fotonik. Cacat pada kristal fotonik sifatnya disengaja, yaitu dengan menyisipkan indeks bias material di elektrik yang berbeda dengan struktur kristal fotonik sempurna atau merubah geometri atau ukuran, sehingga periodisitasnya terganggu. Cacat dapat berupa titik poin defect, yaitu dengan merubah hanya salah satu dari susun di elektrik, dan cacat garis atau line defect, yaitu dengan menyisipkan beberapa defek seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Penyisipan lapisan cacat mengakibatkan munculnya frekuensi di dalam band gap, sehingga frekuensi tersebut dapat merambat ke dalam struktur kristal. Nah, jadi karena adanya cacat ini tadi, frekuensi yang ada atau defect mode di dalam band gapnya itu dapat merambat ke dalam struktur kristal fotonik. Nah, sini ada gambar, kalian bisa lihat. Nah, di sini juga ada band gap. Nah, ini ada gambar nih. Nah, itu adalah pengaruh penyisipan defect pada struktur pita band gap. Yang itu point defect, sedangkan yang B-nya line defect. Nah, pada gambar 15.4 menunjukkan pengaruh cacat titik terhadap struktur pita. Nampak bahwa terdapat moda di dalam band gap. Nah, terdapat moda di dalam band gap. Pembuatan lapisan defect ini agar kristal fotonik dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti resonator laser atau pandu gelombang. Jadi ada fungsinya ya teman-teman. Jadi pembuatan lapisan defect ini agar kristal fotonik dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Nah, jadi kristal fotonik ini ada fungsinya gitu, ada manfaatnya. Dia digunakan sebagai resonator laser dan pandu gelombang seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang A itu adalah hasil eksperimen dan kurva resonansi dari point defect untuk aplikasi resonator, sedangkan yang B-nya itu line defect untuk pandu gelombang. Kalian bisa mengamati. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi kristal fotonik. Nah, yang pertama itu ada laser. Laser efisien adalah laser yang hanya membutuhkan energi pembangkit, dapat berupa arus, tegangan listrik, atau energi foton yang kecil, atau threshold yang kecil. Gambar memperlihatkan hasil eksperimen aplikasi kristal fotonik 1-2 dimensi dan untuk laser satu dimensi dibuat dengan membentuk grating pada permukaan film tipis polimer terkonjugasi. Nah, di sini kalian dapat melihat nih, kristal fotonik untuk aplikasi laser. Nah, tuh yang A itu satu dimensi, sedangkan yang B dua dimensi, dari materialnya yang berbeda-beda pastinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rangkuman sih teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi untuk lebih dalam lagi mengenai kristal fotonik. Teman-teman bisa